Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP Pertanian part 37 ya, tentang perkebunan lanjutan dari part kemarin. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 11. Nama ilmiah dari tanaman pala adalah A. Piper nigrum, B. Jatropha curcas, C. Myristica fragrans, D. Cocos nucifera, atau E. Anacardium occidentale. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A. Piper nigrum itu adalah nama ilmiah dari lada, jadi bukan ya. Kalau B. Jatropha curcas itu adalah nama ilmiah dari jarak pagar, jadi bukan. Untuk D. Cocos nucifera itu adalah nama ilmiah dari kelapa. Untuk E. Anacardium occidentale itu adalah nama ilmiah dari jambu monyet atau jambu mente, jadi bukan juga ya. Nah, untuk C. Myristica fragrans itu adalah nama ilmiah dari pala. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 adalah yang C ya teman-teman, Myristica fragrans. Oke, dingin-dingin ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya nomor 12. Sentra penghasil pala tertinggi di Indonesia kecuali A. Sulawesi, B. Papua, C. Aceh, D. Jawa Barat, atau E. Maluku. Oke, kita bahas ya. Ada 6 provinsi sebagai sentra produksi pala terbesar di Indonesia, yaitu Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Aceh. Jadi yang bukan penghasil pala tertinggi di Indonesia adalah yang D ya teman-teman, Jawa Barat. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya nomor 13. Tanaman pala dapat diperbanyak dengan cara generatif dan vegetatif. Berikut yang bukan cara vegetatif untuk perbanyakan tanaman pala adalah A. Stek, B. Cangkok, C. okulasi, D. grafting, atau E. kultur pucuk. Oke, untuk A. Stek, B. cangkok, C. okulasi, dan D. grafting ini benar ya teman-teman, termasuk cara vegetatif. Jadi yang bukan adalah yang E. kultur pucuk. Oke, lanjut ya soal berikutnya nomor 14. Jarak tanam yang sesuai untuk tanaman pala adalah A. 9 kali 10 meter, B. 8 kali 7 meter, C. 7 kali 5 meter, D. 8 kali 8 meter, atau E. 9 kali 8 meter. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jarak tanam yang baik untuk tanam pala yaitu 9 kali 10 meter. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 14 adalah yang A ya teman-teman, 9 kali 10 meter.
Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 15. Jenis biji pala yang berasal dari hasil persilangan dalam satu kebun dan terdiri dari 2 klon atau lebih disebut dengan biji A. Legithium, B. Propellegithium, C. Illegithium, D. Sapuan, atau E. Prelegithium. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A. Legithium itu adalah biji yang diketahui dengan jelas pohon induknya atau asal putihnya jelas diketahui, jadi bukan ya. Untuk C. Illegithium itu adalah biji yang berasal dari tumpang sari tidak diketahui, tetapi asal putihnya jelas diketahui, jadi ini juga bukan. Untuk D. Sapuan itu adalah biji yang dikumpulkan begitu saja tanpa diketahui secara jelas dan pasti mengenai pohon induknya, jadi ini juga bukan. Untuk E. Prelegithium itu tidak ada ya. Untuk B. Propellegithium itu adalah biji yang terjadi dari hasil persilangan dalam satu kebun yang terdiri dari 2 klon atau lebih. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 15 adalah yang B ya teman-teman, Propellegithium. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 16. Berikut yang bukan termasuk sentra Cocos nucifera di Indonesia adalah A. Jambi, B. Aceh, C. Jawa Timur, D. Papua, atau E. Maluku. Oke, Cocos nucifera ini adalah nama lain dari kelapa ya teman-teman. Jadi yang bukan sentra dari kelapa di Indonesia adalah yang D. Papua. Oke, lanjut ya soal berikutnya, nomor 17. Cocos nucifera tumbuh optimal pada suhu bla 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 derajat Celcius. A. 20 sampai 27, B. 15 sampai 20, C. 25 sampai 32, D. 28 sampai 35, atau E. 10 sampai 17. Oke, kita bahas ya teman-teman. Kelapa sangat peka pada suhu rendah dan tumbuh paling baik pada suhu 20 sampai 27 derajat Celcius. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 17 adalah yang A ya teman-teman, 20 sampai 27 derajat Celcius. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 18. Berikut ciri buah Cocos nucifera yang dapat dijadikan untuk benih, kecuali A. Berumur kurang lebih 12 bulan, B. 4/5 bagian kulit berwarna coklat, C. Berbentuk bulat dan agak lonjong, D. Tidak mengandung hama penyakit, atau E. Bila buah dikoncang tidak berbunyi. Oke, kita bahas ya teman-teman. Ciri buah Cocos nucifera yang matang untuk dijadikan benih yaitu umur kurang lebih 12 bulan, lalu 4/5 bagian kulit berwarna coklat, bentuk bulat dan agak lonjong, sabut tidak luka, tidak mengandung hama penyakit, panjang buah 22 sampai 25 cm, lebar buah 17 sampai 22 cm, buah licin dan mulus, air buah cukup, dan yang terakhir apabila digoncang terdengar suara nyaring. Jadi untuk A
berumur kurang lebih 12 bulan, ini benar ya teman-teman. B, 4/5 bagian kulit warna coklat juga benar. Untuk C, berbentuk bola dan agak lonjong juga benar. D, tidak mengandung hama penyakit, ini juga benar. Nah yang E, bila buah digoncang tidak berbunyi, itu salah, karena seharusnya bila buah digoncang terdengar suara nyari. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 18 adalah yang E ya teman-teman, bila buah digoncang tidak berbunyi. Oke, lanjut ya, soal berikutnya nomor 19. Pada musim kemarau, penyiraman tanaman Cocos nucifera dilakukan bla 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 sekali. A, 1-2 hari. B, 2-3 hari. C, 3-4 hari. D, 4-5 hari. Atau E, seminggu. Oke, kita bahas ya teman-teman. Penyiraman dilakukan pada musim kemarau untuk mencegah kekeringan. Dilakukan 2 atau 3 hari sekali pada waktu sore hari. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 19 adalah yang B ya teman-teman, 2-3 hari sekali. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya nomor 20. Berikut beberapa jenis cendawan yang menyebabkan penyakit bercak daun pada tanaman Cocos nucifera, kecuali A, Pestalotia sp, B, Fusarium sp, C, Chloropsis sp, D, Curvularia sp, atau E, Gloeosporium sp. Oke, kita bahas ya teman-teman. Penyakit bercak daun disebabkan oleh cendawan Pestalotia sp, Gloeosporium sp, Helminthosporium sp, Fusarium sp, Delophiopsis sp, Curvularia sp, dan yang terakhir Botrytis sp. Jadi untuk A, Pestalotia sp ini benar ya teman-teman. B, Fusarium sp juga benar. D, Curvularia sp juga benar. Dan E, Gloeosporium sp juga benar. Jadi yang bukan itu adalah yang C ya teman-teman, Chloropsis sp. Oke, sudah paham ya. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.